Assalamualaikum, selamat datang di konten Wedding Preparation bareng gua Muza, fotografer pernikahan. Kali ini gua mau jawab pertanyaan dari teman-teman tentang ilmu apa aja sih yang harus kita pelajari untuk mempersiapkan pernikahan. Ya, memang ini adalah sebuah pertanyaan yang wajar karena selama kita hidup dan sekolah kita tidak pernah diajarkan tentang persiapan menuju pernikahan. Sebagai pengalaman gua hampir 10 tahun di dunia industri pernikahan, sedikitnya gua tahu apa sih problem pengantin dalam mempersiapkan pernikahan ya. Jadi gini, kalau lu mau nikah, pertama lu harus siapkan ilmu dulu, gitu ya. Baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya, yaitu tentang komunikasi, kemudian ilmu tentang keuangan, kemudian ilmu tentang mendidik anak, kayak gitu. Nah, tapi di sini gue mau share. Yang pertama itu adalah persiapkan dari segi ilmu agama. Kayak gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan ini sama. Minimalnya adalah lu udah lancar ngaji. Kayak gitu. Jadi dulu sebelum gua nikah juga, jauh sebelum gua nikah, gue juga mempersiapkan bacaan Quran gue itu udah bener ya, maksudnya on the track kayak gitu. Jadi lu bisa belajar dari tahsin dulu gitu ya. Tahsin itu kita mempelajari tentang baca Quran yang baik dan benar, terutama untuk Al-Fatihah gitu. Jadi di situ dulu ya, mulai dari situ dulu. Banyak sekarang lu mau belajar dimanapun, di teman hijrah juga bisa. Nanti tinggal DM ke admin, oke? Oke ya, balik lagi. Jadi kayak gitu ya. Benerin bacaan Quran. Nah, kemudian setelah itu lanjut tentang fikih pranikah. Fikih nikah ya, bukan pranikah, sorry. Fikih nikah. Nah, di sini lu belajar tentang apa aja sih hak dan kewajiban, kemudian dalil-dalil, kemudian teladan Nabi tentang pernikahan, seperti itu. Kayak gitu. Itu dulu. Nah, kemudian untuk laki-laki dalam proses menjemput jodoh, usahakan punya beberapa hafalan gitu ya. Minimal surat-surat yang familiar, surat-surat yang juz 30 gitu ya, yang lu rasa wah gue banget nih gitu. Karena ketika mempersiapkan itu nggak ada salahnya gitu. Walaupun lu nggak jadi imam di masjid atau di musola ya nggak apa-apa. Karena kayak gini, pernah ada pengantin gua sebelum acara lamaran ya untuk hitbah ketemu keluarga, dia itu dites dulu loh sama calon mertuanya. Ditesnya kayak gini, Kang ikut makan malam yuk sama keluarga besar. Kita pengen ngomongin konsep hitbah nih gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu kliennya udah deket banget kan sama gue. Nah, singkat cerita, ketika sesudah makan malam itu tuh sholat isya kan, ada azan isya gitu. Berhubung rumahnya besar, di situ ada musola. Akhirnya di hadapan keluarga besar, nah si calon pengantin pria ini disuruh untuk ngimamin gitu ya. Nah, untungnya si pengantin calon pengantin pria ini nih, dia udah punya hafalan, kemudian Al-Fatihahnya udah bener gitu ya.
Dan di situ akhirnya menjadikan dia diterima lah di keluarga besar itu, dan akhirnya berlanjut sampai pernikahan dan sampai sekarang udah punya anak. Kayak gitu sih. Nah, jadi buat laki-laki usahakan punya hafalan ya. Kayak gitu. Nah, kalau buat wanita sama bacaan Quran gitu. Kenapa pertama itu bacaan Quran? Karena baik nanti ketika punya anak, yang akan mengajarkan Quran pertama kali adalah ya orang tuanya. Selain ayahnya, kemudian ibunya. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi sang anak. Dan ayah adalah kepala sekolahnya. Kayak gitu ya. Itu konteks dari ilmu agamanya. Tapi persiapan ini menurut gua kita jangan berhenti, karena kita harus terus belajar gitu. Ilmu pernikahan ini memang kita harus terus belajar, terus mengupgrade ya. Karena seperti yang gurunda kita bilang, Ustadz Hilman Fauzi bilang bahwa pernikahan adalah sekolah yang paling lama. Dan pernikahan adalah ibadah terpanjang. Kayak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan, mengupgrade diri setiap kesempatannya, baik itu sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan. Kayak gitu. Nah, setelah persiapan ilmu agama, spiritual, kalian bisa mempelajari ilmu-ilmu lain gitu ya, kayak ilmu keuangan keluarga, kemudian ilmu komunikasi gitu. Gimana komunikasi dengan istri yang baik, bagaimana komunikasi dengan anak yang baik. Anak ada 2, kalau anak laki-laki gimana, anak perempuan gimana. Nah itu bisa kita pelajari dari ilmu komunikasi dan psikologi. Kayak gitu sih. Jadi berawal dari situ pernikahan, mempersiapkannya. Dan tambahannya ya, untuk acara pernikahan agar rapi, coba belajar. Ya gak ada salahnya untuk konsultasi kepada vendor pernikahan, atau kalian mengerti sedikit tentang event organizer kayak gitu. Karena acara pernikahan ini adalah momen seumur hidup sekali gitu ya. Agar acaranya rapih, ketika acaranya rapih, semua akan enak. Terutama bagi gue sebagai seorang wedding photographer, itu akan sangat terbantu sekali untuk menyajikan, untuk membuat gambar-gambar yang bagus dan bisa pengantin kenang gitu sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kayak gitu sih. Jadi untuk acara pernikahan persiapkanlah dengan sematang mungkin gitu ya. Kalau bisa konsultasi dengan vendor itu sangat detail di situ. Karena gini, hal ini sangat krusial. Kalau misalnya acara pernikahan itu gagal, itu akan menjadi gak enak banget, baik kepada orang tua atau mertua ya, kemudian kepada keluarga besar kayak gitu. Karena pengantin gue ada yang ngalamin. Jadi gue gak mau yang denger podcast ini merasakan hal yang sama kayak gitu. Jadi kalau gue rangkum persiapannya tadi, persiapan tentang ilmu agama, kemudian ilmu dunianya seperti komunikasi, psikologi ya. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan event pernikahan sematang mungkin. Ya minimal tahu tentang basic event organizer, atau ya tadi tentang gimana sih mengarrange acara agar bisa memiliki hasil dokumentasi yang baik. Kayak gitu. Semoga membantu. Insyaallah kita akan ketemu lagi di podcast wedding preparation selanjutnya. Semoga bermanfaat. Gua Muza, fotografer pernikahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.